Nah, seperti tadi yang saya katakan bahwa handphone kita itu kan menggunakan eh, SIM card, GSM sebagai alat untuk menerima dan mengirimkan sinyal. Nah, berapa besar frekuensi gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh smartphone kita itu? Nah, itu bergantung pada jaringan yang kita pakai. Sebenarnya kalau lebih detail lagi, ini tuh nanti ada band-bandnya. Nah, misalnya kalau Telkomsel gitu. Telkomsel itu nanti bandnya itu ada di rentang berapa, di band berapa. 2, 4, 5 atau 66, 71 atau gimana. Nah, ini nih kode produksi. Jadi, besarnya frekuensi smartphone kita itu tergantung pada jaringan yang kita pakai. Tapi umumnya itu berada di rentang 850 Hz sampai dengan 1800 Hz. Nah, itu yang biasanya kita gunakan. Terutama nanti kalau misalnya kita menggunakan jaringan 4G. Kalau sekarang kan kebanyakan 4G. 4G itu kisarannya itu antara 850 Hz hingga 1700 Hz. Sorry, bukan Hz ya. Ini tuh megahertz ini. Ini semuanya satuannya adalah megahertz. Nah, ini juga ini megahertz. Nah, yang terbaru sekarang itu adalah jaringan 5G. Jaringan 5G ini dinyatakan lebih kencang dibandingkan dengan jaringan 4G dan 3G. Nah, salah satunya dia pakai frekuensi yang lebih tinggi. Lihat di sini. Dia sampai ke gigahertz rentangnya. Jarang yang pakainya masih di megahertz. Nah, sebagaimana kita tahu tadi bahwa energi itu kan berhubungan erat dengan frekuensi. Jadi kalau energinya ini kalau frekuensinya besar, maka energinya juga besar. Nah, jadi kalau makin tinggi frekuensinya, maka energi yang dihasilkan juga makin besar. Jadi kalau F-nya besar, maka energinya juga besar. Nah, kalau energinya juga besar, maka radiasi yang dihasilkan juga tinggi. Nah, jadi makin tinggi radiasinya, ini tuh makin tidak baik untuk kesehatan kita. Karena nanti radiasi ini hubungannya adalah dengan panas karena energi kan. Nah, kan terasa sama kita. Kalau misalnya kita udah terlalu lama pakai handphone, smartphone, itu kan kepala kita kadang jadi pusing, sakit. Nah, ini tuh karena efek panas ini. Karena radiasi itu dia memberikan energi. Energinya itu dalam bentuk panas dan itu mengganggu terhadap sel-sel kita. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang soal kedua saya tanyakan di sini adalah kita tahu bahwa smartphone kita itu dia menggunakan gelombang elektromagnetik tadi, khususnya di frekuensi radio atau radio frekuensi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah radiasi yang dihasilkan oleh smartphone kita itu dia termasuk radiasi pengion atau radiasi non pengion? Nah, pada dua pekan sebelumnya kita kan sudah membahas apa itu radiasi pengion dan apa itu radiasi non pengion. Nah, coba dijelaskan apakah smartphone ini dia masuk radiasi pengion atau radiasi non pengion dan sebutkan alasannya. Nah, sama satu lagi, apakah dia berbahaya untuk tubuh kita? Apakah radiasi smartphone ini berbahaya untuk tubuh? Nah, berbahaya. Oke. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa radiasi yang diterima oleh tubuh itu bergantung pada sifat elektrik tubuh. Sifat elektrik itu adalah sifat listriknya, sifat listrik tubuh. Nah, sifat listrik itu ada dua, ada permitivitas namanya dan ada konduktivitas. Nah, sekarang soal nomor 3, pertanyaannya itu adalah coba adik-adik jelaskan apa itu permitivitas dan apa itu konduktivitas dan bagaimana dia bisa mempengaruhi radiasi yang kita terima dari sinyalnya smartphone kita itu. Nah,
Jadi nanti secara umum permitivitas dan konduktivitas ini dia akan menerima dan menginduksi medan listrik dan bagian tertentu dalam jaringan tubuh. Jadi ini tuh akan mempengaruhi nanti ke sel-sel di tubuh kita. Nah, sekarang secara umum interaksi radiasi elektromagnetik dengan organisme hidup itu bisa dikategorikan ke dalam dua. Yang pertama adalah efek termal, yang kedua adalah non-termal. Nah, termal ini kan suhu. Non-termal ini berarti non-suhu, atau dalam bahasa lainnya termal ini bisa disebut sebagai panas. Jadi kalau dia efek termal berarti ini tuh ada panas yang dihasilkan. Ada panas yang ditimbulkan oleh gelombang elektromagnetik itu terhadap organ-organ kita atau sel dan jaringan kita. Nah, kalau non-termal gimana? Kalau non-termal berarti dia nggak menyebabkan panas, dia nggak menghasilkan panas, tapi dia mengubah mengubah ion-ion tertentu di dalam tubuh kita, mengubah kondisi ion-ion yang ada di dalam tubuh kita. Jadi lebih bahaya mana? Apakah lebih bahaya termal dan lebih bahaya, atau yang lebih bahaya itu non termal? Nah, secara sederhananya tentu saja lebih bahaya yang termal, karena panas itu saja sudah memberikan efek lebih, karena nanti panas itu kan bisa merusak jaringan, bisa mematikan sel, dan bisa membuat sel mengalami mutasi dan lain sebagainya. Nah, panas itulah nanti yang biasanya memicu untuk adanya tumor, kanker, dan lain sebagainya. Nah, kalau efek non-termal itu tuh pengaruhnya tidak begitu signifikan, tapi sampai sejauh ini tuh sedang masih diteliti. Kalau misalnya adik-adik ada baca artikel tentang efek non-termal smartphone ini terhadap kesehatan, boleh nanti di-sharing. Oke.